Saya harap Anda menikmati seri pelajaran sekolah Sabat dari Kitab Keluaran ini sama seperti saya. Ini benar-benar merupakan seri yang luar biasa. Setiap kali kita mempelajari sebuah kitab di Alkitab secara khusus, seperti Keluaran atau kitab lainnya, kita akan menerima wawasan rohani yang dalam, dengan memusatkan perhatian pada kitab tersebut. Dan saya menemukan hal itu dalam pelajaran-pelajaran dari Kitab Keluaran ini, dan saya tahu Anda juga merasakannya. Bersama saya Mario, kita akan belajar bersama-sama. Sekarang kita berada pada pelajaran sekolah Sabat ke-8, yaitu Perjanjian di Sinai. Banyak orang melihat 10 perintah Allah seolah-olah hanya sekadar persyaratan legalistik dari Perjanjian Lama. Namun, seperti yang akan kita lihat dalam pelajaran ini, hukum itu sebenarnya adalah penyataan dari karakter Allah. 10 perintah Allah sesungguhnya adalah karunia kasih. Mari kita berdoa sebelum masuk ke dalam pelajaran ini. Bapa di surga, kami bersyukur dengan segenap hati atas kesempatan untuk mempelajari firman-Mu. Sungguh sukacita ketika membuka Alkitab dan merasakan kuasa-Mu turun atas kami saat kami belajar. Bukalah hati kami ketika kami mempelajari tentang hukum-Mu. Berikanlah kami pengertian surgawi. Berikanlah kami pandangan yang segar dalam pelajaran ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa amin. Ayat hafalan kita minggu ini dari Keluaran 19 ayat 4-6. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi hartaku sendiri dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milikku. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Saya tertarik pada paragraf setelah ayat hafalan ini di mana penulis pelajaran, Dr. Jim Moskala, bertanya, kemana Allah menuntun Israel setelah ia membebaskan mereka dari Mesir? Saya langsung berpikir, tentu saja, Allah menuntun mereka melewati padang gurun menuju tanah perjanjian. Tetapi Dr. Moskala menambahkan, walaupun jawaban itu benar secara geografis, namun secara teologi salah. Saya terkejut, apa maksudnya? Lalu ia menjelaskan, Allah sendiri yang menjawabnya, aku telah membawa kamu kepadaku. Jadi jawaban yang benar secara teologis adalah, Allah menuntun umatnya kepada dirinya sendiri. Ketika ia membelah Laut Teberau, Allah sedang menuntun mereka kepada dirinya. Ketika ia memaniskan air yang pahit di Mara, Allah sedang menuntun mereka kepada dirinya. Ketika mana turun dari surga, Allah sedang menuntun mereka kepada dirinya. Ketika Musa memukul gunung batu dan keluar air, Allah sedang menuntun mereka kepada dirinya. Akhirnya, setelah 2 bulan perjalanan, mereka tiba di Gunung Sinai. Gunung itu disebut Jabal Musa, tingginya 2.285 meter. Mereka tinggal di kaki gunung itu selama kurang lebih 1 tahun. Di sanalah Allah menyatakan janjinya kepada umatnya, Keluaran 19. Allah berkata, aku telah membawa kamu keluar di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Itu adalah gambaran yang indah. Seekor induk Raja Wali melatih anak-anaknya untuk terbang dengan cara mendorong mereka keluar dari sarang. Lalu ketika mereka hampir jatuh, ia menyambar mereka dan menaruh mereka di atas sayapnya. Demikianlah Allah berkata kepada Israel, dan kepada kita juga, aku akan menopangmu. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Aku akan melindungimu. Kemudian Allah berfirman, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, kamu akan menjadi harta kesayanganku, kerajaan imam, dan bangsa yang kudus. Keluaran 19 ayat 5-6. Israel dipanggil keluar dari perbudakan untuk menjadi saluran terang bagi dunia, memperkenalkan karakter Allah. Inilah dasar dari perjanjian Allah. Ada yang disebut rumus perjanjian, aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Bisa baca di Keluaran 6 ayat 7, Imamat 26 ayat 12, Yeremia 31 ayat 33, dan Ibrani 8 ayat 10. Inilah hubungan perjanjian yang tak tergoyahkan kecuali oleh ketidaktaatan manusia. Sebelum Allah memberikan hukumnya, ia mempersiapkan umatnya. Mereka harus mensucikan diri, memasang batas di sekeliling gunung, dan menjaga kekudusan, sebab hadirat Allah akan turun di Sinai dengan kemuliaan yang dahsyat. Pelajarannya untuk kita. Jika kita mau mengalami kemuliaan Allah, kita pun harus memasang batas dalam hidup kita. Batas pada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita makan, dan kemana kita pergi.
Semua itu agar kita siap menerima kasih karunia-Nya. Kemudian di pasal 20, Allah memberikan 10 perintah. Perhatikan pendahuluannya, akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kel 20 ayat 2. Allah mendahului hukumnya dengan kasih karunia-Nya. Hukum itu bukanlah beban, tetapi jalan menuju kebebasan sejati. Jika dilihat secara positif, tidak ada Allah lain, hormati Allah di atas segalanya. Jangan membuat patung pelihara keunikan Allah, jangan gantikan Dia dengan berhala. Jangan menyebut namanya dengan sembarangan, hormati nama dan reputasi Allah. Ingatlah Sabat, hormati hari perhentian dan ibadah kepadanya. Hormati ayah dan ibumu, hormati orang tua. Jangan membunuh, hormati kehidupan. Jangan berzina, hormati kesucian pernikahan. Jangan mencuri, hormati hak milik orang lain. Jangan berdusta, hormati nama baik orang lain. Jangan mengingini, hormati diri, lawan keinginan egois. Yesus sendiri meringkas seluruh hukum dengan 2 perintah, kasihilah Allah dan kasihilah sesamamu manusia. Matius 22 ayat 37-40. 4 perintah pertama menunjukkan kasih kepada Allah, 6 yang terakhir menunjukkan kasih kepada sesama. Rasul Paulus menegaskan, kasih adalah kegenapan hukum. Roma 13 ayat 10. Fungsi hukum Allah antara lain, menyatakan karakter Allah, Roma 7 ayat 12, hukum itu kudus, adil, dan baik. Menjadi pelindung, seperti pagar yang menjaga kebebasan anak-anak dalam halaman. Menjadi cermin, Yakobus 1 ayat 22-25, yang menunjukkan dosa kita, tetapi tidak dapat membersihkan kita. Hukum menunjukkan kita membutuhkan Kristus. Sebab oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Roma 3 ayat 20. Namun kita dibenarkan hanya oleh kasih karunia Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus, Roma 3 ayat 24. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi kasih karunia yang menyelamatkan itu juga mengubahkan hidup kita. Dengan iman yang sama, kita menerima pembenaran, justifikasi, dan juga pengudusan, sanktifikasi. Oleh kuasanya, kita dimampukan untuk taat, bukan karena kita ingin diselamatkan oleh perbuatan, melainkan karena kita sudah diselamatkan oleh kasih-Nya. Akhirnya, hukum Allah adalah karunia kasih yang menunjukkan kepada kita jalan hidup yang penuh damai. Dan ketaatan kita adalah tanggapan kasih terhadap kasih karunia yang terlebih dahulu diberikan Allah. Kesimpulan pelajaran sekolah Sabat pada minggu ini adalah, hukum Allah adalah karunia kasih, bukan beban. 10 perintah menyatakan karakter Allah dan menuntun kita kepadanya. Hukum berfungsi sebagai pelindung dan cermin yang menunjukkan dosa kita, tetapi hanya kasih karunia Yesus yang dapat menyelamatkan. Seluruh hukum diringkas dalam 2 hal, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi kasih karunia itu juga memampukan kita untuk taat. Maka, ketaatan adalah tanggapan kasih kepada Allah yang telah lebih dahulu mengasihi dan menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengampuni kami. Terima kasih karena kami dibenarkan oleh kasih karunia-Mu melalui Yesus Kristus. Penuhilah kami dengan Roh Kudus, agar hidup kami dipenuhi kasih, dan dengan iman kami dapat hidup dalam ketaatan kepada perintah-Mu. Tuliskan hukum-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus, amin.